mungkin harus belajar lagi membaca undang-undang lebih cermat gitu loh. Dan supaya lebih pantas menjadi anggota DPR atau menjadi politisi partai besar sebesar Golkar gitu loh. Kesannya yang saya tangkap, dia seolah-olah tidak menerima kehadiran Heru Budi Hartono. Kesannya seolah-olah dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan Ahok selama ini. Pertanyaan saya, memang kenapa dengan Ahok? Ini dimengerti nggak sih oleh orang-orang seperti Andi Sindulingga ini? Kesannya seolah-olah bahwa penunjukan Heru Budi ini membuat rakyat berdaulat. Nggak nyambung bos, nggak nyambung. Ini akal sehatnya, logika berpikirnya nggak nyambung gitu. Dan apalagi Heru Budi, orang yang memang sudah bekerja jauh lebih pandai dibandingkan Andi Sindulingga pasti. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya agak heran sebetulnya ucapan dari politisi Partai Golkar, Andi Sindulingga. Dia mengatakan tidak apa-apa Jakarta dipimpin oleh orang seperti Ahok lagi. Setelah itu rakyat kembali berdaulat. Saya tidak mengerti nih, apa makna dari ucapan Andi Sindulingga ini. Saya baca berkali-kali, saya tidak mudeng gitu. Yang teresap dalam pikiran saya ini, politikus ini ngerti tentang undang-undang atau tidak sih? Ngerti tentang peraturan atau tidak? Lah, kan dia orang DPR, orang yang membuat undang-undang bersama pemerintah. Masa tidak mengerti bahwa kalau sudah ada jabatan habis, ini harus ada pengangkatan pejabat sementara, dan itu memang mutlak ditunjuk oleh presiden. Andi Sindulingga mungkin lupa bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Coba mungkin harus belajar lagi membaca undang-undang lebih cermat gitu. Dan supaya lebih pantas menjadi anggota DPR atau menjadi politisi partai besar sebesar Golkar. Kesannya yang saya tangkap, dia seolah-olah tidak menerima kehadiran Heru Budi Hartono. Kesannya seolah-olah dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan Ahok selama ini. Pertanyaan saya, memang kenapa dengan Ahok? Semua orang waras tahu bahwa secara statistik pembangunan di era Ahok jauh lebih bermakna bagi masyarakat dibandingkan gubernur setelah Ahok. Ini sudah menjadi persepsi publik. Coba bayangkan, bandingkan dengan Heru Budi. Baru sekian jam, sekian hari menjabat gubernur, langsung diperintahkan waduk Pluit dibersihkan. Karena dia tahu fungsinya waduk adalah untuk menampung air untuk banjir. Selama 5 tahun ini penanganan banjir ini apa? Sumur resapan yang sekian ratus ribu merusak jalan di Jakarta, hasilnya nol besar. Dananya miliaran rupiah, triliunan bahkan. Ini dimengerti nggak sih oleh orang-orang seperti Andi Sindulingga ini? Kesannya seolah-olah bahwa penunjukan Heru Budi ini membuat rakyat berdaulat. Nggak nyambung bos, nggak nyambung. Ini akal sehatnya, logika berpikirnya nggak nyambung gitu. Dan apalagi Heru Budi, orang yang memang sudah bekerja jauh lebih pandai dibandingkan Andi Sindulingga pasti itu. Jadi jangan mengatakan seolah-olah rakyat tidak berdaulat dengan penunjukan Heru Budi Hartono. Karena memang dalam perundangan memang begitu. Sama dengan gubernur-gubernur di daerah lain yang sudah masa baktinya habis, seperti nanti Jawa Barat, mungkin
Jawa Tengah akan ditunjuk juga oleh presiden. Jadi tidak ada hubungannya dengan kedaulatan rakyat. Toh juga sudah ada peraturan bahwa pejabat gubernur tidak diperbolehkan berlaga untuk pemilihan gubernur yang akan datang. Ini kan jelas. Artinya penunjukan Heru Budi tidak ada muatan politis. Kalau menurut saya justru muatan praktis agar semua kebijakan dari pusat bisa diserap dengan baik oleh pejabat di level gubernur. Karena gubernur itu adalah tangan kanan presiden di daerah. Kalau gubernurnya sering membantah, sering membangkang, dan sering tidak menerjemahkan polisi presiden, payah. Ini bukan negara federal, ini negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan saya pernah mengusulkan dan saya masih tetap ingin mengusulkan bahwa sebaiknya gubernur tidak perlu dipilih rakyat. Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah, seharusnya tunjuk aja oleh presiden. Ini seperti di Thailand, sama. Gubernur di sana ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kenapa? Supaya semua program pemerintah pusat nyambung dengan pemerintah di daerah. Dan program di daerah itu related, terkait dengan pembangunan atau policy dari pemerintah pusat. Jangan pemerintah pusat ke arah timur, pemerintah daerahnya ke barat. Ini nggak nyambung. Dan ini yang terjadi di Jakarta. Apalagi Jakarta, ibu kota negara, beranda paling depan di Republik ini. Miniatur Indonesia ada di sini. Harusnya dipilih orang-orang yang benar-benar sehati dengan presiden. Agar semua polisi presiden, siapapun presidennya, itu bisa diterjemahkan sehingga Jakarta itu layak menjadi ibu kota negara. Ini yang penting. Jadi omongan Andi Sinulinga, termasuk juga kemarin komentar dari anggota Komisi 2 dari Partai PAN, saya bingung juga ini. Seolah-olah tidak ikhlas, tidak rela bahwa kedekatan Heru Budi Hartono dengan Presiden Jokowi itu dianggap sebagai kelemahan. Kelemahan di mana? Justru itu bagi saya kelebihan. Supaya semua polisi presiden bisa diterjemahkan dengan baik oleh gubernur. Itu bagus. Jangan dibalik-balik logika publik ini. Jadi saya tetap mengusulkan entah kapan ya bisa terjadi, terwujud apa yang saya inginkan. Gubernur tidak usahlah dipilih oleh rakyat, langsung dipilih oleh presiden. Karena toh dalam kenyataannya otonomi daerah kita kan berbasisnya ke tingkat 2. Tingkat 2 saja yang dipilih oleh rakyat, bupati, wali kota. Gubernur dipilih oleh presiden supaya benar-benar gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari presiden. Itu mau saya begitu. Tapi kenyataan hari ini secara perundangan tidak memungkinkan. Tapi ini opini pribadi saya. Saya punya hak untuk mengusulkan. Tapi saya punya alasan kuat juga mengapa mengusulkan hal itu. Jadi kembali kepada ucapan dari politisi Partai Golkar, saya terheran-heran saja. Golkar ini adalah bagian dari koalisi pemerintah. Banyak kader-kadernya menjadi menteri, bahkan Menko. Dijaga narasinya. Jadi harusnya selaras dengan kepentingan pemerintah. Jangan sok berbeda untuk mencari perhatian publik. Jadi mudah-mudahan ini Mas Heru Budi Hartono tidak terganggu dengan omongan nyinyiran dari orang-orang yang tidak jelas ini. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu kerja dari Mas Budi yang sudah on the track. Ini yang saya kritisi dari ucapan para politisi. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi presiden semua politisi nyinyirin pejabat gubernur yang ditunjuk oleh presiden. Mengapa memang? Toh yang lain juga sama. Bupati wali kota sekian puluh kabupaten kota juga ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Sekian puluh gubernur juga akan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk oleh presiden. Ini keniscayaan karena
undang-undangnya berkata demikian. Tidak ada kaitan dengan kedaulatan rakyat. Jangan seolah-olah dibenturkan pejabat yang ditunjuk oleh berdasarkan undang-undang ini seolah-olah bertabrakan dengan kedaulatan rakyat. Ini tidak nyambung. Ini mohon maaf, saya agak berbeda dengan Andi Sindulingga, dan mudah-mudahan dia lebih bijak untuk membangun narasi supaya tidak multitafsir. Negara ini tidak membutuhkan hal itu. Kita membutuhkan kedamaian, suasana yang kondusif supaya kita bisa bersama-sama membangun Indonesia, apalagi dalam masa recovery pasca pandemi COVID-19. Itu yang ingin saya harapkan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamru.